Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja, selamat datang di channel kami SSNet Bongas Media. Bentar, betulin kamera dulu. Oke. Alhamdulillah, di sini kami ingin menyampaikan tentang konverter yang jangan sampai dibeli kecuali. Ini ada kecualinya, nggak boleh dibeli tapi kecuali. Ya pada dasarnya semua konverter itu bagus ya. Kadang ada yang nanya, emang yang bagus konverter yang apa sih, emang yang bagus merek apa gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada patokan merek apa, menurut pribadi ya, ini opini pribadi, nggak ada patokan yang mana merek mana yang bagus, nggak ada patokan. Artinya apa, semua merek bisa bagus bisa jelek ya, gitu. Jadi yang menentukan bagus atau enggaknya cara kita menggunakan gitu. Kalau kita rapi menggunakannya, nggak teledor, nggak sembarangan, ya pasti bagus terus gitu ya. Nah, mau merek apapun, saya pakai merek HTB Netlink, kemudian pakai apa namanya Tarmok, kemudian ya nggak bisa diingat, pokoknya setiap beli ngasal aja, yang penting murah gitu. Kadang beli yang apa yang ada casingnya, kadang beli yang tanpa casing gitu. Jadi semuanya bagus gitu. Nah, jadi kenapa saya bisa bilang gitu ya, konverter itu emang mudah rusaknya gitu ya. Kalau kena tegangan tinggi rusak, biasanya rusaknya itu antara paling yang sering itu yang rusaknya itu adaptornya. Yang kedua ya konverternya itu sendiri. Nah, kerusakan konverternya itu yang sering itu turun redaman nggak kedetek. Biasanya kalau dipakai alat ukurnya itu apa namanya, ukuran yang dB nya itu, alat ukur dBm nya itu ada, tapi di sambungan ke konverter yang pasangannya, kalau A ke B itu nggak kedetek, nggak ada sinyal. Itu kadang kayak gitu. Itu terjadi di semua konverter gitu. Antara kerusakannya dua itu, antara adaptor power sama ininya sendiri, konverternya sendiri. Terus itu ngaruh sama merek enggak ngaruh. Kalau yang kami alami sih gitu, mau merek apapun ya bagus gitu. Nah, kemudian ada saran ya, ini sharing juga sih dari orang-orang. Kalau yang 2 FO, yang output FO, input output FO nya itu 2 ke atas, makanya adaptornya yang 12 volt. Itu saran, pakai adaptor yang 12 volt. Kemudian saran penting nih ya buat teman-teman, usahakan kalau beli konverter yang 2 FO lebih, cari yang support PoE. Powernya itu bisa disuntik tanpa harus adaptor yang ke situ, kayak yang support PoE. Kenapa kayak gitu? Itu memudahkan. Kita tinggal bikin pakai jack power CCTV itu, kita suntikan di jalur LAN pakai PoE. Itu pakai yang 12 volt kan langsung mantap gitu. Powernya lebih kuat gitu. Itu yang pertama, memudahkan kita untuk menyuntik power. Yang kedua, memudahkan kita naruhnya di mana aja gitu. Si konverter taruh di dinding sebelah mana gitu di rumah klien, enak gitu, rapi, nggak kelihatan. Itu enak kalau yang support PoE gitu. Itu saran saya itu. Usahakan kita berkorban dikit, beli yang mahal dikit, ya paling nambah 30.000 20.000 itu, kita dapat yang support PoE, itu lebih enak penggunaannya gitu. Bisa disumpetin, nggak meski deket colokan, kita suntik, diumpetin di rumah klien sebelah mananya gitu kan, enak gitu. Itu saran saya gitu.
Itu gimana nih, ada yang nanya kan, gimana nih kalau yang ada yang tanpa casing? Itu yang tanpa casing saya ngasih saran lagi, rekomen kalau yang di bawah 3 FO. Jadi kita beli konverter yang 1 FO, 2 FO sampai 3 FO, beli yang tanpa casing masih boleh, masih aman. Ini sesuai pengalaman ya, bukan teori-teori secara ilmu-ilmu gitu. Malah secara ilmu-ilmu jaringan saya nggak ngerti malah sama sekali mungkin ya. Ya tahu dikit-dikit doang gitu. Nah ini secara pengalaman, kalau beli konverter yang tanpa casing, yang 1 FO, 2 FO sampai 3 FO silahkan beli. Itu aman, insya Allah. Jauh yang namanya dari rusak itu jauh ya. Tapi kalau kita, ini poinnya sih di video ini, saya poinnya ini jangan sampai beli konverter yang 2 tipe ini, yaitu yang 4 FO dan 6 FO. 4 FO kan 4 FO 4 LAN tuh biasanya bergandengan tuh, 4 FO 4 LAN biasanya tuh. Nah itu jangan dibeli kalau dipakai, kita gunakan tanpa casing. Juga yang 6 FO yang 2 LAN, ada kan 6 FO kemudian di belakangnya ada 2 LAN. Itu jangan dibeli, jangan coba-coba beli, jangan coba menggunakan, jangan coba kita gunakan itu kalau tanpa casing ya. Kecuali tadi ada kecualinya kan, saya mau nyampein nih poinnya nih ya. Kecuali kalau kita punya konverter 4 FO 4 LAN itu rusak, kita beli yang tanpa casing, yang telanjangnya kita buka yang lama, kita buka masukin yang baru, nah itu pakai casing lagi baru nggak apa-apa. Begitu juga yang 6 FO, misalkan kita punya yang udah rusak tuh, udah kena petir, hangus misalnya, casingnya gunakan, kita beli aja yang tanpa casing, kemudian kita pasangkan di yang apa tuh casingnya kita gunakan kembali. Kenapa saran saya kayak gitu? Kenapa harus pakai casing yang 4 FO 4 LAN dan 6 FO 2 LAN itu harus pakai casing? Saya pernah ngalamin ya, ketika pemasangan kan lebar tuh ininya, apa namanya, PCB-nya. Saya nggak ngerti singkatan dari apa PCB. Intinya papannya lah, papan fibernya itu kan dari serat fiber kan itu, si papan konverternya itu kan mudah lentur tuh. Nah ketika dia ketekan sedikit itu ada yang nggak connect, entah apanya saya nggak tahu. Sempet saya pernah kayak gitu yang 4 FO 4 LAN kayak gitu, ada 2 FO nya yang nggak connect sama 1 LAN yang nggak connect. Mungkin karena ya itu ketekuk-tekuk ya. Jadi kalau pakai yang 4 FO 4 LAN atau 6 FO 2 LAN itu wajib beli yang pakai casing. Kalaupun kita beli yang tanpa casingnya itu hanya untuk mengganti yang ada casingnya yang rusak, kita gantikan ya. Itu jadi pegang. Dan ya itu kesimpulan paling pentingnya di video ini tadi, saran yang tadi itu, kalau beli yang 2 FO atau lebih, 2 FO 3 FO 4 FO 6 FO, beli yang support PoE, itu wajib, biar kita mudah menempatkan di mana, disempetin jadi rapih, nggak amburadul di rumah klien tuh, nggak amburadul gitu. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, kita beli jangan sampai menggunakan konverter yang 4 FO atau 6 FO yang 2 LAN tuh, 4 FO 4 LAN atau 6 FO 2 LAN itu jangan sampai tanpa casing, karena itu lentur ininya, papan boardnya itu, papan si konverternya, jadi mudah rusak ya. Kalau yang 2 FO bahkan dari 1 FO ya kan, banyak yang jual tuh yang 1 FO tanpa casing. Dari 1 FO sampai ke 3 FO itu aman tanpa casing, jadi dia nggak terlalu ketekuk-ketekuk lah gitu. Tapi kalau pengen rapi, tidak merusak pemandangan,
mendingan semuanya yang 1 FO sampai 6 FO, bahkan ada yang sampai 8 FO kalau nggak salah, saya pernah lihat di marketplace online. Nah itu ada yang sampai 8 FO kalau nggak salah gitu ya, saya pernah lihat gitu. Atau yang 1 FO kemudian LAN-nya banyak sampai 24 itu ada juga. Itu kalau pengen tidak merusak pemandangan mata kita sendiri ya, beli yang pakai casing gitu. Itu lebih tidak merusak pemandangan ya, jadi enak mandangnya gitu, rapih kita masang di klien kita ya. Berusaha walaupun awal-awalnya kita juga nih, saya ini SSNet, kami ini berdua sama paman saya di sini itu sama, di awal pemasangan kadang yang penting connect aja dulu gitu, kita kasih kabar ke klien ini belum rapi ya, mohon maaf nanti besok dilanjutin ya. Kadang walaupun kita bilangnya besok, kadang tergantung sempatnya kita, kalau ada waktu kadang besoknya ada pemasangan lagi ketunda lagi, dirapiinya pas waktu luang gitu. Yang penting connect dulu, kalau udah connect kita tunggu waktu luang untuk dirapikan jadi di rumah klien gak kelihatan. Pernah saya memperlihatkan ini klien rumahnya doang, kan tuh klien saya di video tuh, di video-video sebelumnya ada tentang konverter juga, itu di mana ditaruhnya katanya. Nah itu ditaruh yang nggak kelihatan sama orang, bahkan sama yang punya rumahnya pun nggak kelihatan, udah ada router aja di rumah ya. Itu konverternya ini ada di tempat yang kira-kira tidak merusak pemandangan kita. Itu saja tentang konverter yang bisa kami sampaikan ya. Pegang 2 poin itu yang support PoE, dan jangan sampai pakai konverter 4 FO dan 6 FO itu tanpa casing, harus pakai casing. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat sharing yang sedikit ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.